Shalom saudara-saudaraku yang terkasih, salam jumpa dalam kasih Kristus. Saya berharap hari ini saya menjumpai saudara dalam keadaan penuh sukacita. Kita akan merenungkan firman Tuhan di pagi ini. Namun sebelum itu, mari kita minta tuntunan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu oleh karena cintamu bagi kami. Terima kasih Tuhan jaga kami saat kami tidur, dan kami bersyukur kami boleh bangun di pagi ini dengan sukacita. Kami akan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan menolong kami, kuasai hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti isi firman-Mu. Lebih daripada itu, kami mohon Roh Kudus memampukan kami untuk dapat menjalankan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini terpilih dari Injil Lukas pasal 24 ayat 44 hingga ayatnya yang ke-49. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Saudara-saudara yang terkasih, tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu menyebarkan kabar sukacita. Tugas kita sebagai saksi Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita dipanggil untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 49. Dalam bagian ini kita melihat Yesus sendiri berbicara dengan para muridnya setelah kebangkitannya. Dia memberikan kepada mereka pemahaman yang mendalam tentang nubuat-nubuat dalam kitab suci yang mengacu kepada dirinya. Namun bukan hanya itu saja, tetapi ia juga memberikan tugas dan tanggung jawab kepada mereka dan kepada kita sebagai umatnya. Pertama-tama, Yesus menegaskan bahwa segala sesuatu yang tertulis tentangnya dalam kitab Taurat, kitab para nabi, dan kitab Mazmur harus digenapi. Ini menunjukkan kebenaran dan keabsahan ajaran-ajaran Yesus sebagai pemenuhan dari janji-janji Allah sepanjang sejarah. Yesus adalah Sang Mesias yang menderita, bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga, dan membawa pertobatan dan pengampunan dosa bagi semua bangsa. Dalam firman-Nya, kita menemukan keselamatan dan harapan yang hanya dapat ditemukan dalam dirinya. Kedua, Yesus menunjuk para murid sebagai saksi atas kebenaran ini. Mereka menjadi saksi yang hidup akan kebangkitannya dan berita sukacita keselamatan melalui pengampunan dosa dalam namanya. Saudara-saudara, kita juga dipanggil untuk menjadi saksi-saksi Kristus dalam dunia ini. Pengalaman kita dengan Yesus dan transformasi yang Dia kerjakan dalam hidup kita adalah bukti hidup akan kuasa-Nya. Melalui kehidupan kita yang setia dan cinta kita yang aktif, kita dapat membagikan kabar sukacita dan memperkenalkan orang lain kepada Kristus. Ketiga, Yesus berjanji untuk mengutus apa yang dijanjikan oleh Bapaknya. Dia berbicara tentang penggenapan nubuat dan pengutusan Roh Kudus. Roh Kudus memberikan kekuatan dan kuasa kepada kita untuk melaksanakan tugas yang telah diberikannya. Dalam Roh Kudus, kita diperlengkapi dan diurapi untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang efektif dan kuat. Oleh karena itu, kita harus mencari dan bergantung sepenuhnya pada kuasa Roh Kudus dalam setiap langkah kita.
Saudara-saudara, panggilan kita untuk menyebarkan kabar sukacita ini adalah penting dan mendesak. Dunia ini membutuhkan harapan, pengampunan, dan kasih yang hanya dapat ditemukan dalam Yesus Kristus. Kita memiliki tugas yang jelas untuk menjadi saksi-saksinya dan membagikan kabar sukacita ini kepada semua bangsa. Mari kita menjalankan panggilan ini dengan penuh semangat, kasih, dan ketekunan. Disinilah kebenaran firman Tuhan menuntun kita. Disinilah iman dan kuasa Roh Kudus memperkuat kita. Mari kita hidup sebagai saksi-saksi Kristus yang setia, menyebarkan kabar sukacita dan membawa orang lain kepada keselamatan yang ditemukan dalam Yesus. Dalam pelayanan kita, berkat dan kemuliaan Allah akan menyertai kita. Saya mendoakan agar kita semua sebagai umat Kristus dapat menanggapi panggilan ini dengan rendah hati dan tekun. Semoga kita diberikan keberanian, hikmat, dan kasih yang diperlukan untuk melaksanakan tugas kita sebagai saksi-saksi Kristus. Marilah kita bersama-sama menyebarluaskan kabar sukacita dan memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami bersyukur berterima kasih untuk firman-Mu yang telah melawat kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mohon Tuhan ajarkan kami, Tuhan pakai kehidupan kami sebagai alat untuk menyebarluaskan berita firman-Mu Tuhan. Biarlah orang-orang dapat melihat Engkau lewat kehidupan kami. Pakai kami Tuhan sebagai alat di jalan-Mu. Dan ajarkan kami ya Tuhan, agar kami tekun untuk menyebarluaskan berita firman-Mu lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mohon hikmat-Mu ya Bapa. Tolong kami, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami dengan baik, seturut dengan kasih dan kemurahan-Mu ya Bapa. Kami lemah, kami tidak sempurna ya Tuhan. Untuk itu kami terus butuh pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah kehidupan kami senantiasa Tuhan memberkati, dan biarlah kehidupan kami boleh kami jalani seturut dengan kasih dan kemurahan-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan, segala pergumulan kami boleh diserahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan akan menjawab semuanya bagi kami seturut dengan kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, terima kasih ya Allah. Kami siap menjalani hari ini dengan penuh sukacita karena kami percaya Tuhan menolong kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ini doa dan ungkapan syukur kami demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang dan berdoa serta mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Baik saudara, kiranya renungan firman Tuhan hari ini menjadi berkat untuk kita semua. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.